tertib persidangan. 1. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib persidangan. 2. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan secara dan cepat. 3. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 4. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawa wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan. 5. Siapapun dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan kegaduhan di sidang pengadilan. 6. Siapapun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengabdi dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari sidang. 7. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim atau peradilan bersifat mandiri. 8. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 9. Dalam hal pelanggaran tata tertib bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian, pada hari Senin 25 April 2022, sidang perkara nomor 53/PU strip 20/2022, pemeriksaan pendahuluan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Ana Mardiana sebagai pemohon akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang untuk perkara nomor 53/PUU 20/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, saudara pemohon, sesuai dengan informasi dari kepaniteraan, kehadiran para pemohon sudah dicek. Kita tidak perlu melakukan pengecekan ulang. Agenda kita pada hari ini adalah penyampaian permohonan. Dalam sidang pendahuluan yang pertama, naskah permohonan saudara sudah kami terima. Ini cukup tebal, jadi saudara tidak perlu membaca secara keseluruhan. Cukup bagian-bagian yang memang sangat mendasar, seperti legal standing, dan mungkin perlu saudara uraikan juga. Tapi sekali lagi saya ingatkan, tidak perlu dibacakan semua. Silakan, siapa yang akan menyampaikan? Kami akan bergantian. Baik. Apakah saudara membuat resume? Belum ya? Belum. Ya, walaupun saudara tidak membuat resume, tidak perlu saudara bacakan mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Mungkin cukup di halaman 30 atau 39, 37 juga. Silakan. Di sini mulai. Silakan. Baik, kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tempat, permohonan uji formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita langsung ke alasan saja yang mulia. Alasan-alasan pemohon ialah bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
telah resmi menetapkan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara sebagai program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas tahun 2020. Bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disahkan, Undang-Undang APO telah mendapatkan penolakan dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten Kota. Namun penolakan tersebut tidak didengarkan oleh pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Justru pemerintah pusat dan DPR RI tergesa-gesa mengesahkan Undang-Undang APO tanpa mendengarkan aspirasi dari pemerintah daerah dan DPRD. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah telah menyetujui bersama rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dalam rapat paripurna. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2022, Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan bahwa dengan demikian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dari awal masuk prolegnas, yaitu tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan pengesahannya tanggal 15 Februari 2022 hanya memakan waktu kurang dari 1 bulan. Bahwa permohonan pemohon akan menguraikan apakah pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tersebut di atas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau justru sebaliknya dengan dalil-dalil sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan syarat formil pembentukan undang-undang dalam tahap perencanaan. Dalam rapat paripurna DPR tanggal 7 Desember 2021, ditetapkan jumlah anggota komite khusus rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara adalah 56 orang dan 6 pimpinan. Jumlah anggota panitia khusus sebanyak 56 orang ini melanggar ketentuan pasal 104 ayat 2 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib yang mengatur bahwa anggota pansus maksimal 30 orang. Jumlah pimpinan panitia khusus sebanyak 6 pimpinan juga melanggar ketentuan pasal 105 ayat 6 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib yang mengatur bahwa jumlah pemimpin atau pimpinan panitia khusus sebanyak 4 pimpinan. Setelah menuai kritik dan polemik, akhirnya pada rapat paripurna penutupan masa sidang 2 2021-2022 tanggal 16 Desember 2021, keputusan jumlah anggota Pansus RUU IKN direvisi menjadi 30 orang dan 4 pimpinan sesuai tata tertib yang berlaku setelah adanya surat dari Mahkamah Kehormatan Dewan yang mengingatkan pelanggaran tata tertib. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang mulia. Izin yang mulia. Jadi sebenarnya panitia khusus rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara ini resminya baru terbentuk pada tanggal 16 Desember 2021, bukan tanggal 7 Desember 2021. Dengan demikian, jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara sejak pembentukan panitia khusus sehingga pengesahan menjadi undang-undang pada tanggal 18 Januari 2022 hanya selama 34 hari, bukan 43 hari. Waktu pembahasan yang hanya 34 hari ini menunjukkan sekali bahwa pembuatan undang-undang tentang Ibu Kota Negara ini sangat berdosa besar sekali. Waktu yang tersedia sama sekali tidak memungkinkan adanya partisipasi publik, padahal masalah pemindahan Ibu Kota Negara ini merupakan hal yang sangat prinsipil, menyangkut kehidupan bernegara dan berbangsa. Bahwa dari hal yang diuraikan di atas dapat diperoleh fakta bahwa representasi masyarakat yang terlibat dalam pembahasan RUU IKN sangatlah parsial dan tidak holistik. Padahal IKN merupakan perwujudan bersama Kota Negara Republik Indonesia yang seharusnya dapat lebih memperluas partisipasi dari pihak-pihak dari berbagai daerah, golongan, dan unsur kepentingan masyarakat lainnya dalam pembahasannya. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 91/PUU XPIII/2020 dalam perkara pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja telah merumuskan makna partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, yaitu masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dan dengan proses dan mekanisme yang justru menuntut atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdapatkan isinya, maka dapat dikaitkan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat. Kemudian, tinjauan terhadap konten muatan substansi naskah akademik rancangan undang-undang tentang ibu kota negara, pemilihan Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara sebagai calon ibu kota negara baru tanpa melalui studi perbandingan antara beberapa calon lokasi ibu kota negara baru. Kemudian, pemilihan Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara sama sekali tanpa melalui kajian atau risiko lokasi dalam naskah akademik. Tercantum angka 2A titik 3 aspek pengelolaan aset dan risiko. Kemudian karakteristik batubara dan lahan gambut bisa komersial terbakar dengan sendirinya. Kemudian bahwa dalam putusan nomor 91 PUU tahun 2020 paragraf Mahkamah menegaskan standar. Halaman berapa yang ada baca? Halaman 33. Baik, silakan dilanjutkan. Mungkin dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Izin yang mulia menggunakan podium. Silakan. Bahwa dalam putusan nomor 91 garis miring PUU strip 18 garing 2020 paragraf pertama menegaskan standar dalam menilai partisipasi masyarakat, yaitu perlu Mahkamah tegaskan penilaian terhadap tahapan dan standar yang dimaksud melakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau suatu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau dari semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau tahapan, atau standar dari semua tahapan, atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak dilakukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dengan petitum dalam pokok perkara, menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara cacat formil dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bagi kami, kuasa pemohon yang mulia. Baik. Silakan. Baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Pasal 39, pada sidang pendahuluan ini panel berkewajiban untuk memberikan nasihat dalam rangka melengkapi menyempurnakan permohonan saudara secara persyaratan formilnya tentunya sehingga sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi. Kita mulai yang pertama, saya undang dengan hormat Yang Mulia Bapak Dr. Najib Salemba untuk menyampaikan syarat masukan. Baik, sebelumnya apakah saudara sudah pernah beracara di MK? Sudah ya? Sudah. Baik. Yang pertama berkaitan dengan kewenangan mahkamah. Kewenangan mahkamah menurut saya memang meskipun singkat, tapi itu sudah mempresentasikan bahwa itu ada berkaitan dengan kewenangan mahkamah dengan substansi yang Anda ajukan permohonan.
Jadi ini memang menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tapi pada bagian kedudukan hukum mestinya, tapi sebelumnya dalam pengujian formil belum pernah ya mengajukan permohonan. Atau sudah pernah juga? Sudah. Ya nanti kalau bisa itu dilengkapi juga. Jadi jangan baru singkat. Kedudukan hukumnya seperti ini. Ini tidak mempresentasikan subjek hukum maupun kaitannya dengan hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya pembentukan undang-undang IKN ini. Jadi tetap harus pasal 51 undang-undang MK diuraikan. Kemudian alasan-alasan kerugian konstitusional putusan MK nomor 5, 6 meskipun dalam pengujian formil putusan nomor 27 tahun 2009 itu agak strict ya. Coba itu nanti dicermati. Dalam putusan nomor 27 tahun 2009 itu dari sekian pemohon yang diberikan hanya satu orang dan argumen putusan Mahkamah Konstitusi saat itu apa? Coba nanti dijelaskan. Sehingga berdasarkan argumen yang ada di putusan nomor 27 tahun 2009 itu saudara bisa merefer untuk mengaitkan antara anggapan kerugian konstitusional hari ini dengan pemohon nomor 27 tahun 2009 dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian ini, undang-undang IKN ini. Jadi tetap harus memenuhi syarat-syarat uraian, syarat-syarat formal uraian di dalam menjelaskan kedudukan itu. Kemudian tenggang waktu. Coba tenggang waktu nanti dicermati kembali. Anda kan hanya menyebutkan putusan nomor 27 tahun 2009. Tenggang waktu pengajuan permohonan 45 hari setelah undang-undang itu diundangkan. Saudara tidak merefer peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021. Pasal 9 yang kemudian menegaskan bahwa 45 hari itu dihitung sejak, bukan setelah. Karena pertimbangan-pertimbangan mahkamah bahwa setelah itu sebenarnya bisa menimbulkan penafsiran setelah itu kapan, atau setelah diundangkan beberapa jam kemudian, atau setelah itu 1 hari kemudian, atau beberapa hari kemudian. Itu yang kemudian dipertegas oleh PMK nomor 2 tahun 2021 bahwa yang dimaksud 45 hari itu dihitung sejak diundangkan. Jadi begitu hari ini diundangkan, ya hari ini juga sudah dihitung. Nanti bapak-bapak bisa hitung kembali permohonan bapak-bapak masih dalam tenggang waktu, range waktu itu apa tidak. Nanti diuraikan. Kalau memaknainya mengikuti pasal 9 PMK nomor 2 tahun 2021, maka yang dimaksud 45 hari sejak adalah dihitung oleh karena Undang-Undang Aguo diundangkan tanggal sekian, maka 45 hari adalah jatuh tanggal, ada titiknya. Nanti permohonan ini apakah masih pada titik aman ataukah sudah lewat. Jadi kalau sudah lewat, nanti perlu dipertimbangkan kembali apakah tetap akan memaksakan untuk diteruskan ataukah bisa dipilih pertimbangan lain untuk tidak meneruskan permohonan ini. Karena krusial ini, kalau hitung-hitungan sementara ini sudah di titik terakhir, apakah terakhir itu masih masuk pada zona aman ataukah zona sudah lewat. Nanti bapak-bapak itu kembali pasal 9 PMK nomor 2 tahun 2021 ayat 2 ya, nanti dicermati. Nah, kemudian pada bagian alasan-alasan permohonan, barangkali apakah undang-undang yang dibuat hanya dalam waktu yang singkat itu punya argumen bahwa undang-undang itu kemudian tidak memenuhi persyaratan. Itu kalau nanti diuraikan, apa kemudian pelanggaran yang dilakukan ketika sebuah undang-undang dilakukan dalam waktu yang singkat. Kemudian mengenai partisipasi publik yang merupakan bagian untuk bapak-bapak mengatakan bahwa undang-undang ini kemudian cacat formil. Partisipasi publik yang seperti apa itu? Karena kalau Anda mengatakan bahwa partisipasi yang ada pada IKN ini adalah partisipasi yang parsial dan tidak holistik. Seperti apa yang kemudian holistik itu? Jadi supaya nanti termasuk
uraian bahwa apakah ia termasuk lokasi penentuan wilayah yang tidak secara geografis, tidak lazim, mana banyak kelemahan-kelemahannya itu, misalnya tanah gambut lah, kemudian dari strategis tanah juga kurang safety, segala macam. Tolong diberi argumen secara ilmiah dan secara, ya kalau bisa itu secara faktual. Faktualnya bagaimana? Karena Anda juga mengatakan bahwa tidak ada di negara lain yang kemudian kan memindahkan ibu kota negaranya di luar pulau dari ibu kota negara sebelumnya. Ini argumen ini kan juga harus dipertahankan, apa reasoningnya, rasionalistisnya seperti apa, sehingga mahkamah bisa memahami posita atau alasan-alasan permohonan yang dimohon. Mungkin itu saja kalau petitum, ya karena ini permohonan pengujian formil, tentunya petitum yang dimohonkan adalah dinyatakan inkonstitusional satu, yaitu undang-undang kita ini. Nah, kemudian mengenai persentase bobot ini sebenarnya itu juga nanti perlu dipertimbangkan. Ini kan hampir 70% ada di posita dan selebihnya tidak diberi persentase yang cukup. Jadi itu mungkin harus diselaraskan. Justru ini menurut saya positanya ini terlalu banyak sehingga bisa nanti diatur kembali, diratakan supaya antara kewenangan, legal standing, posita dan petitum itu kemudian punya bobot yang seimbang. Kalau diakumulasikan, permohonan ini cukup antara 20 sampai 22 halaman saja. Nah, tidak harus sampai 45 halaman begini, ke 48. Nah, karena pengujian formil itu esensinya tidak bisa bergeser dari pasal 22A itu. Kemudian apakah karena ini membentuk undang-undang sudah terpenuhi belum kehendak yang dimaksud dalam pasal 22A yang terpresentasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Itu yang paling utama. Tapi banyak juga permohonan pengujian undang-undang formil ini juga mengaitkan dengan di luar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Itu pilihan-pilihan para pemohon yang lain. Itu silakan saja. Tapi yang utama adalah berangkat dari pasal 22A Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang diijawantakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Mengerti? Baik, itu saja yang mulia Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dengan hormat kita persilakan kepada Dr. Barang. Baik, terima kasih yang mulia Ketua Panel Profesor Akbar. Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ya. Tadi saya kira sudah diingatkan banyak hal oleh yang mulia Pak Dr. Najib terkait dengan permohonan ini. Nanti ada pertanyaan yang juga penting sekali dengan permohonan ini, adalah terkait dengan pengujian formil. Itu nanti dicermati karena di dalam pengujian formil ini banyak juga irisan-irisan materialnya. Karena kita tahu bahwa pengujian formil dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu diatur dalam pasal 22. Tapi kalau kita lihat di sini batu ujinya banyak sekali di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu cukup pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945. Kalau bicara negara hukum, kepastian hukum dan lain-lain itu lebih cocok kalau pengujiannya materialnya. Tapi kalau formil ini nantinya cukup acuannya pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua terkait dengan legal standing. Ini legal standing tadi sudah diingatkan yang mulia Pak Dr. Najib, ini menjadi pintu masuknya. Ini masih sangat umum legal standingnya yang dimuat dalam permohonan ini supaya bisa dipertegas ya. Dan tadi sudah diingatkan yang mulia dari sejumlah pemohon itu tidak semua memiliki legal standing. Sayang nanti kalau tidak memiliki legal standing nanti kalau tidak bisa diuraikan karena ini pintu masuknya. Kemudian apakah klien prinsipal Anda ini pada waktu proses pembentukan itu apakah pernah terlibat dalam proses pembentukan atau tidak? Kalau terlibat sejauh mana? Supaya juga ada gambaran, mungkin itu bisa memberikan gambaran bagi hakim terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh prinsipal Anda dalam proses pembentukan ini, undang-undang IKN ya. Kemudian tadi juga diingatkan soal kalau bisa ada data yang akurat. Ya misalnya dalam permohonan ini disebutkan banjir yang terjadi di Sintang
Sintang itu kan daerah Kalimantan Barat, sedangkan ibu kota negara ini adalah Kalimantan Timur. Nah, apakah karakteristik itu sama persis ataukah ada gambut, tapi hanya sekian persen, atau memang seluruh daerah yang menjadi KI ini adalah gambut? Coba nanti diuraikan data yang lebih akurat, karena kita tahu bahwa luas Pulau Jawa ini hanya 124.297 km, sedangkan luas seluruh Pulau Kalimantan itu sekitar 743.000. Jadi kalau Anda mau melihat persoalan di Kalimantan Barat, Sintang banjirnya itu, lalu Anda akan menduga terjadi hal yang sama, misalnya setinggi sekian meter maupun berapa lamanya itu. Kalau kita lihat misalnya di Kalimantan Barat, luasnya sekitar 147.307 km. Artinya wilayah Kalimantan Barat saja itu dia sudah melebihi luas seluruh Pulau Jawa. Coba nanti dipertimbangkan ya. Kalau kita lihat di Kalimantan Timur itu sekitar 127.347 km. Jadi ini luas Kalimantan Timur saja hampir seluas Pulau Jawa. Ya, ini nanti menjadi argumentasi rasional, mungkin dengan metode atau data-data yang lebih akurat, supaya bisa meyakinkan seluruh majelis hakim nanti, karena tadi yang misalnya di sini digambarkan di Sintang itu tinggi airnya 3 meter, itu berkepanjangan karena gambut misalnya. Nah, apakah di ibu kota negara ini semua wilayah itu gambut? Supaya data-data itu juga rasional. Kemudian tadi juga soal waktu pengajuan yang terkait dengan pengujian formil yang 45 hari itu nanti coba diperhatikan kembali. Yang terakhir tadi soal petitum tadi yang dibacakan itu, ini kelihatannya copy paste. Contohnya seperti apabila majelis arbiter pada Badan Arbitrasi Nasional Indonesia berpendapat lain. Ini dalam permohonannya tertulis ini, ya ini mungkin karena copy paste belum sempat diubah itu supaya nanti disesuaikan. Memang Anda membacakan majelis hakim Mahkamah Konstitusi, tetapi yang tertulis di sini masih, ya kecuali tadi Anda minta envoy, tapi ini karena masih ada waktu untuk perbaikan supaya segera dilakukan perbaikan. Saya kira itu beberapa catatan dari saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Hakim. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi saudara pemohon, apa yang diusulkan Yang Mulia Bapak Dr. Najib dan Yang Mulia Dr. Farhan, saya kira sudah cukup banyak, dan saya hanya mengingatkan kembali di halaman 5 saudara itu. Halaman 5 permohonan saudara di angka 15. Nah, di angka 15 ini menurut saya ini sama sekali belum menggambarkan hak konstitusional pemohon yang dirugikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 ini. Oleh sebab itu tadi sudah disarankan agar bisa mengelaborasi kembali sehingga nampak kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon. Tentu kita harus berangkat dulu dari hak konstitusional itu. Hak yang diberikan oleh konstitusi kepada pemohon itu apa? Itu yang disebut sebagai hak konstitusional. Lalu kerugiannya apa? Dengan lahirnya atau kerugian apa yang dialami atau potensi kerugian yang dialami oleh pemohon dengan lahirnya undang-undang ini. Nah, itu yang perlu saudara elaborasi menurut saya, sehingga mahkamah yakin bahwa pemohon ini memang punya kerugian konstitusional. Tadi juga sudah diingatkan, ini penting karena kalau menurut mahkamah pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan, tentu mahkamah tidak akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Kami tidak akan memeriksa pokok perkara apabila legal standing tadi tidak ada. Nah, itulah sebabnya saudara harus mengelaborasi lebih komprehensif lagi sehingga mahkamah dengan mudah bisa memahami bahwa pemohon ini mengalami kerugian konstitusional dengan lahirnya undang-undang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pada bagian sidang pendahuluan ini kami tidak masuk ke substansi, tapi dari bacaan kami salah satu yang Anda persoalkan soal meaningful participation. Nah, ini harus dilengkapi dengan bukti nanti. Kita sudah memeriksa beberapa perkara yang berkaitan dengan Ibu Kota Nusantara ini. Bahkan ada perkara yang sudah masuk ke pemeriksaan persidangan. Pemerintah sudah memberikan keterangan, DPR juga sudah memberikan keterangan. Mungkin saudara bisa melihat di situ juga dari perkara-perkara yang ada. Jangan-jangan yang saudara didalilkan itu misalnya tidak ada partisipasi yang bermakna tadi.
Tapi kemudian di keterangan pemerintah atau keterangan DPR itu sudah dijelaskan dan didukung oleh bukti-bukti misalnya. Nah itu perlu saudara-saudara lihat ya, bukti-bukti misalnya. Dan tadi yang dikatakan oleh kedua yang mulia, saudara harus melihat betul kembali apakah tenggat waktu pengajuan permohonan itu masih memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu tadi 45 hari sejak undang-undang yaitu diundang-undangkan. Nah, kalau menurut PMK mestinya dihitung sejak perkara di BRPK ya yang mulia. Nanti saudara hitung saja tanggal BRPK-nya berapa, kemudian dihitung ke depan berapa hari. Mungkin dari kami cukup. Apakah dari kuasa pemohon ada hal yang mau disampaikan? Dari kami cukup yang mulia. Paling nanti kami akan memperbaiki dan masuk dari masukan yang mulia yang disampaikan. Baik. Sidang selesai, tapi sebelum kita tutup, kami memberikan dulu informasi soal waktu perbaikan. Saudara diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan paling lambat 14 hari sejak sidang pendahuluan hari ini. Kami sudah hitung 14 hari ke depan itu jatuh pada hari Minggu tanggal 8 Mei tahun 2022. Nah, karena hari Minggu, maka Mahkamah menentukan bahwa hari terakhir untuk memasukkan perbaikan itu adalah hari Senin. Jadi hari Senin tanggal berapa Pak Ditra? Hari Senin tanggal 9 Mei tahun 2022. Nah, untuk sidang selanjutnya Mahkamah akan menentukan saudara akan diberitahukan. Seandainya Mahkamah misalnya menentukan sidang pada hari Senin itu pada tanggal 9, maka perbaikan saudara harus masuk paling lambat 2 jam sebelum sidang dimulai. Baik. Jelas ya? Jelas. Tapi kalau saudara mau masuk lebih awal ya terserah saudara. Kalau saudara juga tidak mau melakukan perbaikan, ya semuanya itu menjadi ranah saudara. Kami hanya memberikan nasihat karena itu adalah amanat undang-undang. Cukup ya? Baik, cukup. Baik, dengan demikian sidang ini selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.